Tema 7, kepemimpinan. Subtema 3, ayo memimpin. Pembelajaran 3 untuk kelas 6, khusus SD Negeri 2 Tipa. Pada pembelajaran ke-1, kita sudah membaca sebuah teks pidato tentang koperasi. Nah, pada pembelajaran ketiga ini, kita akan menentukan bagian-bagian teks pidato tersebut. Kalian simak pidato ini dan kalian tebak bagian apakah dalam teks pidato tersebut. Nah, sekarang kalian sudah mempelajari kembali, mengulang-ulang tentang bagian-bagian teks pidato. Sekali lagi, bagian-bagian teks pidato ada 5 bagian. Ada salam pembuka, pendahuluan, isi atau inti, penutup, dan salam penutup. Dan sekarang sudah bisa membedakan bagian-bagian teks pidato tersebut, susunannya jangan sampai tertukar. Gotong royong juga dapat dilakukan dalam kegiatan ekonomi, misalnya dengan membentuk koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kenapa demikian? Karena koperasi didirikan atas asas kekeluargaan dan kerjasama antar anggota dengan pengurus koperasi. Sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, koperasi memiliki hal-hal mendasar yang berbeda dari badan usaha lainnya. Berikut hal-hal dasar koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan. Yang pertama, koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi bukan untuk kesejahteraan pengurus saja. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semuanya, baik pengurus maupun anggota koperasi. Kedua, kekeluargaan dan kebersamaan adalah modal utama dalam koperasi. Jadi koperasi itu termasuk keluarga besar ya. Modal utamanya adalah kekeluargaan dan kebersamaan. 3. Mengambil keputusan dalam koperasi dilaksanakan dengan musyawarah. Jadi dalam menentukan keputusan, baik menentukan pengurus atau menentukan jenis usaha apa atau barang apa yang mau diusahakan atau mau dijual, itu tidak semena-mena dilakukan oleh pengurus. Itu harus dilaksanakan dengan musyawarah seluruh anggota koperasi tersebut. Yang keempat, setiap anggota koperasi bertanggung jawab terhadap jalannya usaha koperasi. Jadi yang bertanggung jawab terhadap jalannya koperasi bukan hanya pengurus saja, seluruh anggota itu juga ikut bertanggung jawab terhadap jalannya koperasi tersebut. Yang keenam, keuntungan koperasi dapat dibagikan atau dijadikan sebagai penambah modal usaha. Nah, keuntungan koperasi misalnya beruntung, nah ini dimusyawarahkan. Keuntungannya bisa dibagikan sesuai dengan persentase keuntungan tersebut dan persentase yang telah disetujui. Pengurus berapa, misalnya anggota berapa, itu kalau untung. Dan kalau rugi pun seluruh anggota ikut terlibat, bertanggung jawab. Kenapa bisa rugi, semuanya dimusyawarahkan. Apapun itu dalam koperasi itu perlu dimusyawarahkan. Keuntungannya untuk semuanya. Yang terakhir, pengurus melaksanakan usaha koperasi.
dan anggota wajib mengawasi dan memberikan masukan. Jadi, walaupun koperasi tersebut diurus oleh pengurusnya, dijalankan, tapi anggota wajib mengawasi. Khawatir ada yang salah atau nanti misalnya ada yang oknum, korup terhadap koperasi tersebut. Anggota wajib mengawasi, dan apabila ada masukan atau kritik atau saran, itu anggota juga boleh memberikan masukan kepada pengurus koperasi. Intinya dalam koperasi itu semua terlibat bertanggung jawab demi kemajuan lembaga usaha koperasi tersebut. Itu ketujuh hal tersebut adalah hal dasar koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Saat menjalankan usaha koperasi, para anggota koperasi menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai apa saja? Nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan ini merupakan nilai dari sila keempat Pancasila. Nilai kerakyatan diterapkan saat membuat keputusan, yaitu dengan melaksanakan musyawarah bersama. Oh iya, sila keempat itu apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, karena nilai dalam sila keempat tersebut bunyinya seperti barusan, berarti koperasi mempunyai nilai kerakyatan. Kenapa demikian? Karena setiap melaksanakan keputusan melaksanakan musyawarah bersama. Selain itu, nilai kerakyatan juga diterapkan dalam prinsip koperasi, yaitu dari anggota untuk kesejahteraan anggota. Jadi modalnya dari anggota dan keuntungannya itu untuk kesejahteraan anggota. Modal koperasi berasal dari iuran anggota. Keuntungan yang didapat dari modal tersebut akhirnya akan dibagikan lagi kembali ke keseluruhan, ke anggota, ke semuanya. Itu makanya koperasi menjalankan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah nilai kerakyatan. Yang kedua, koperasi mempunyai nilai keadilan sosial. Nilai keadilan sosial merupakan nilai dari sila kelima Pancasila. Bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai tersebut tampak dari tujuan koperasi, yaitu tujuannya apa? Untuk mensejahterakan seluruh anggota koperasi. Usaha dalam koperasi dikembangkan untuk menyejahterakan seluruh anggota koperasi, bukan keuntungan untuk perseorangan. Yang ketiga, koperasi mempunyai nilai kekeluargaan dan gotong royong. Nah, nilai kekeluargaan dan gotong royong ini juga termasuk dalam sila kelima Pancasila. Dari mana bisa masuk nilai sila kekeluargaan dan gotong royong? Nilai tersebut tampak dalam kegiatan usaha koperasi yang dilaksanakan bersama. Semua anggota koperasi memiliki tanggung jawab dan tumbuh kembang usaha koperasi. Jadi semuanya bertanggung jawab. Ada anggota aktif dan anggota pasif dalam koperasi. Namun, anggota pasif koperasi juga wajib mengawasi dan memberikan masukan bagi kemajuan koperasi. Sekarang kita mempelajari lagi peran Indonesia dalam lingkup ASEAN, khususnya dalam bidang pendidikan.
Salah satu contoh peran Indonesia dalam bidang pendidikan di ASEAN. Nah, Indonesia salah satu negara yang berperan dalam pembentukan AUN. Apa itu AUN? AUN adalah singkatan dari apa? Asian University Network. Sebelum membahas AUN, kita kembali mengingat ASEAN itu singkatan dari apa, panjangan ASEAN itu apa, yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Nah, ASEAN ini merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nation. Association of Southeast Asian Nation, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ASEAN ini merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kita lanjut masalah AUN. Istilahnya dalam bahasa Inggrisnya itu bukan AUN ya, tapi AUN. AUN ini merupakan kerjasama pendidikan tinggi antar negara. Jadi seluruh pendidikan tinggi di antar negara, khususnya di negara ASEAN, membentuk sebuah organisasi AUN ini, Asian University Network. Dibentuk untuk memperkuat jaringan kerjasama, khususnya di dalam pendidikan tinggi. Dan lembaga pendidikan di ASEAN hingga saat ini, AUN beranggotakan 30 universitas terkemuka di ASEAN. Indonesia menyertakan 4 universitas yang bergabung di AUN. Itu universitas yang sangat terkenal, yaitu yang pertama ITB. ITB itu Institut Teknologi Bandung. Terus ada UNAIR atau Universitas Erlangga. Selanjutnya yang ketiga UGM. Apa itu UGM? Universitas Gajah Mada. Dan yang keempat adalah UI. Semua udah tahu apa itu UI. UI adalah Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris bacanya university. Ya, itu 4 negara tersebut yang dari Indonesia menjadi anggota AUN, Asian University Network. Selain membentuk AUN, Indonesia juga mengadakan pertukaran pelajar dan mahasiswa. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Contohnya pertukaran mahasiswa dari Nanyang Technology University NTU yang di Singapura dengan Universitas Indonesia UI Jakarta. Itu contoh-contoh peran Indonesia dalam bidang pendidikan di ASEAN. Selanjutnya boleh kalian nanti mencari informasi tentang peran Indonesia mengadakan pertukaran mahasiswa atau pelajar, baik itu di internet atau di artikel-artikel. Kalian boleh mencarinya apa saja tentang Indonesia, peran Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan di ASEAN. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang pembelajaran ketiga ini, tema 7, subtema 3 pembelajaran ketiga ini. Yang pertama, kita tadi mempelajari kembali tentang bagian-bagian teks pidato. Bagian teks pidato ada salam pembuka, pendahuluan, isi atau inti, penutup, dan salam penutup. Kemudian dilanjutkan dengan nilai-nilai koperasi dalam Pancasila dan nilai kerakyatan, dan selanjutnya tentang peran Indonesia di ASEAN khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap semangat,
Kita ketemu lagi di materi selanjutnya, yaitu di tema 7, subtema 3, pembelajaran 4. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.